Shalom, damai di hati. Betul-betul ada damai. Amin. Soalnya baru habis pemilu toh. Talia di viral di FB, ada yang kacau, ada yang DP doi dia minta saya pulang, saudara. Mar bukan di Bitung tapi di jauh, kita lihat ya, viral di Facebook. Pasti juga yang hobi buka FB pasti melihat. Pemilu sudah selesai, tinggal bagaimana mau pleno di KPU, saudara-saudara. Semoga semua yang terpilih adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Bersyukur semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita boleh ada di dalam persekutuan ini. Dan semoga semua yang torang ada pilih memang torang ada berdoa akan. Amin. Bukan karena ini dan yoto, tapi karena doa yang torang naikkan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini berbicara tentang gembala dan domba. Tetapi dalam pembacaan ini ada dua model macam gembala. Kalau DP domba-domba cuma satu model. Kalau di sini digambarkan domba-domba itu domba-domba nakal. Makanya disebut domba-domba sembelihan. Ya, domba-domba yang keras hati, domba-domba yang kabal. Tapi kalau gembala di sini ada dua model, dua macam gembala. Pertama gembala yang benar, tetapi yang kedua gembala yang pandir. Pandir itu apa, saudara? Pandir itu bodoh, atau DP kata yang lebih hebat, bebal. Itu tuh gembala yang pandir. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau gembala yang benar tentunya tidak jadi persoalan. Tapi yang jadi soal gembala yang pandir. Kenapa? Tema yang diangkat oleh Gemim, celakalah gembala-gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Ternyata ada gembala yang meninggalkan DP domba-domba. Semoga gembala yang pandir ini nyanda ada di jemaat Getsemani Madidir. Amin, saudara-saudara. Bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Sakaria ini, siapa Sakaria, saudara-saudara? Sakaria ini adalah anak dari Berekia, cucu dari Imam Ido. Jadi dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan Sakaria adalah keturunan imam, sehingga Sakaria ini adalah seorang imam. Bahkan dikatakan Sakaria ini menjadi kepala pemimpin imam ketika ayahnya Berekia mati di usia yang belum tua, sehingga dia harus menggantikan posisi itu karena dia dibesarkan oleh opanya Ido yang memang adalah seorang imam. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sakaria memang memegang jabatan sebagai imam karena sudah dari keturunannya sebagai imam. Tetapi dia juga dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi untuk menyampaikan nubuatan firman yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada umat Israel, sisa-sisa umat Israel yang pulang dari pembuangan, sekitar 50.000 atau lebih ada pada waktu itu, saudara-saudara. Dan Nabi Sakaria ini bernubuat sezaman dengan Nabi Hagai. Jadi waktu dia bernubuat dia masih muda, sama dengan Hagai, saudara-saudara. Sama-sama dorang di zaman Raja Darius, tahun kedua pemerintahan Raja Darius pada waktu itu. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu tadi yang saya katakan bahwa hari ini kita membahas tentang gembala dan domba.
Tetapi bagian kitab Sakaria yang akan kita bahas ini, kalau kita melihat kitab Sakaria ada 14 pasal, dari pasal 1 sampai pasal 8 itu bicara tentang penglihatan-penglihatan. Namun di pasal 9 sampai pasal 14 ini bicara tentang nubuatan kedatangan Mesias. Makanya bagian ini diambil karena pun hari ini kita masuk di minggu sengsara yang pertama, di mana kita memaknai akan pengorbanan Mesias Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, bagian yang kita baca ini masuk pada bagian kedua, nubuatan kedatangan Mesias, sehingga firman ini merupakan nubuatan akan kehadiran Mesias. Tetapi kehadiran Mesias ditolak oleh umat. Itu tadi yang saya katakan. Penolakan ini merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh umat, yang digambarkan oleh bagian ini adalah domba-domba sembelihan. Domba-domba yang nakal, saudara, ya. Karena memang ada domba-domba yang memang keras, itu keras hati, ya, keras kepala, so dibimbing, diatur, ini mau dengar, saudara, ya, mau ikut dorang pe mau, mau ikut dorang pe keinginan, ya, sangat egois. Makanya semoga tidak ada domba-domba yang demikian patoran pe jemaat. Amin, saudara. Saya percaya jemaat atau domba-domba yang di Getsemani semua ini domba-domba yang hati lembut, nyanda keras hati, ya, nyanda pemelawan, saudara, ya. Ketika diatur dengar, ya. Ketika suruh bawa makanan, semua bawa, ya, nyanda mau banyak komplain, banyak protes. Pokoknya jadi domba-domba yang memang betul-betul baik. Nyanda sama dengan domba-domba di sini, saudara, ya. Dorang domba-domba yang kabal, domba-domba yang nakal, domba-domba yang memberontak, domba-domba yang menolak kehadiran Mesias pada waktu itu, saudara-saudara. Ya, makanya kalau jadi domba, mari jadi domba yang baik. Jadi domba yang dengar-dengaran. Kita harus mendengar orang pemimpin. Siapa yang memimpin kita mesti orang dengar, saudara. Ya, jangan jadi orang yang mengeraskan hati. Jangan jadi orang yang suka atur diri sendiri. Apalagi di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah pelayanan yang kita jalani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua situasi gembala yang tadi saya katakan. Ada gembala yang benar. Tentunya gembala yang benar, gembala yang baik ini kita melihat pada sosok Yesus Kristus, pribadi Yesus yang menjadi gembala yang baik. Bahkan dalam kitab Mazmur itu, saudara, digambarkan itu gembala yang baik, yang bagaimana? Yang namanya gembala, ya, gembala itu menuntun. Yang namanya gembala, gembala itu membimbing, gembala itu mengarahkan. Ya, makanya dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan bilang kepada Sakaria, firman-Nya, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Jadi dapat suruh gembalakan, biar orang nakal, biar orang kepala batu, biar orang keras hati, mesti gembalakan pada orang, saudara-saudara. Ya, jangan kasih biar, harus gembalakan. Jadi kata gembalakanlah ini adalah sebuah perintah dari Tuhan, bukan sebuah pilihan. Ya, jadi gembalakanlah ini perintah yang Tuhan sampaikan kepada gembala. Harus menggembalakan domba-domba itu. Gembalakan berarti menuntun, memimpin, mengarahkan, peduli, memperhatikan, rawat, jaga, kasih makan. Kalau kitab Mazmur bilang gembala yang baik itu membimbing dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang
tenang saudara-saudara. Jadi kasih makan, kasih minum, rawat, jaga baik-baik saudara-saudara. Itu tuh model gembala yang baik. DP contoh kalau ada domba yang sakit, itu gembala mau rawat, itu gembala mau pergi, itu gembala mau kunjungi. Jangan jaga tunda kalau ada domba yang sakit saudara-saudara ya. Biar ada bubaso, biar ada bacuci, itu gembala. Kalau ada domba yang butuh, maka orang mesti pergi. Orang harus lihat, orang harus peduli, orang harus perhatikan. Mar habis pi kunjungan, tuh pakaian cuci mesti balik saudara, mesti cuci. Habis pi berdoa balik basuh ulang ya, cuci ulang. Dari malaikat yang mencuci tombe baju saudara. Orang sementara cuci baju, orang bungi, saya tinggal tuh pakaian kotor, pergi lihat tuh domba saudara. Mar habis lihat tuh domba, balik pun cuci ulang tuh baju. Dari malaikat dari surga yang turun cuci tombe baju itu saudara. Ya, inilah gambaran model gembala yang baik, gembala yang benar saudara-saudara. Tapi kadang saudara sebagai gembala, orang berpikir tuh tugas berdoa itu cuma gembala pendeta, bukan penatua, bukan diaken. Sehingga pendeta ada orang sakit di rumah sakit ini, di kamar ini, jadi cuma pendeta tuh begitu versusnya anda saudara. Ya, mari semoga bukan kepada orang jemaat. Karena kadang seperti itu yang terjadi. Sehingga saudara-saudara, padahal semua gembala, mau pendeta, mau penatua, mau diaken, mau guru agama, semua gembala. Sehingga di sini gembala yang diartikan menunjuk pada para pemimpin, para raja yang digambarkan oleh firman Tuhan. Mereka yang dipercayakan untuk memimpin umat Tuhan. Mereka yang dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan. Dan gembala yang baik, gembala yang benar menggunakan tongkat kemurahan untuk menggembalakan, bukan tongkat kekerasan saudara ya. Tongkat kemurahan. Kalau dalam edisi Alkitab 2 dibilang tongkat kemurahan hati. Jadi menjadi seorang gembala itu harus memiliki kemurahan hati. Ya, jangan jadi gembala marhati serigala saudara. Tuh bagian bacaan serigala orang solewati itu. Tapi mesti memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih. Ini gambaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman ini memberikan pesan. Kalau kita hari ini dipercayakan sebagai gembala, mari kita bercermin pada Yesus Kristus yang adalah gembala agung dalam kehidupan kita. Tampil sebagai gembala yang benar, tampil sebagai gembala yang baik, yang mau mengorbankan kehidupannya untuk keselamatan banyak orang. Bukan mengorbankan banyak orang hanya untuk DP kepentingan pribadi. Makanya ada model gembala yang kedua, yaitu gembala yang pandir saudara-saudara. Gembala pandir adalah gembala yang bodoh, gembala yang bebal. Firman Tuhan bilang gembala pandir ini adalah gembala yang meninggalkan dia pe domba-domba. Tapi di ayat 17 Tuhan bilang apa? Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Saudara, kata celakalah ini adalah sebuah peringatan keras. Ini adalah sebuah teguran yang Tuhan sampaikan kepada mereka yang menjadi gembala, tetapi menjadi gembala yang pandir. Di sini digambarkan gembala yang pandir ini adalah gembala yang hanya mencari keuntungan. Dia jual tuh domba, oh dia jadi kaya saudara-saudara. Dia nih mau berkorban, ya. Dia nih mau menyusahkan dia pendiri. Dia cuma suka senang. Itu gembala yang pandir, gembala yang mau lihat kalau dapat domba ada susah, dia nyak pusing saudara-saudara. Malahan dia cari keuntungan dari DP domba-domba. Ini sebuah peringatan besar, ini sebuah peringatan keras
yang Tuhan sampaikan kepada gembala-gembala yang pandir. Ya, jangan cuma suka jadi gembala, yang penting status gembala. Cuma suka jadi penatua, cuma suka jadi diaken, cuma suka jadi pendeta, marnyanda backing itu tugas tanggung jawab. Nyanda melayani dengan baik, melalaikan tugas tanggung jawab yang ada. Ya, karena ada yang cuma suka, yang penting so ada jabatan, tetapi tidak melakukan tugas. Itu gembala yang pandir, saudara-saudara. Ya, celakalah. Artinya apa? Tuhan akan memberikan hukuman bagi gembala yang pandir, yang kasih tinggal DP domba-domba, yang meninggalkan domba-domba. Karena apa? Terlalu banyak DP kesibukan, terlalu banyak DP bisnis, sehingga DP domba-domba tak biar. Domba-domba kasihan, dapat sayang, ya. Soalnya tak urus karena gembala sibuk. Selalu alasan sibuk, saudara-saudara. Kesibukan menjadi alasan dengan membiarkan domba-domba. Hati-hati kalau ada gembala-gembala yang model begini, saudara-saudara, ya. Kasih tinggal kolom, kasih tinggal pelayanan, domba-domba napa semua sukurus, saudara-saudara, ya. So tabiar tuh domba-domba, mana ada penggembalanya, tidak ada, saudara, ya. Datang menyanyi di gereja, cuma domba-domba menyanyi, dia gembala-gembala masih di padang, saudara. Tak tinggal gembala di padang. Kenapa domba-domba menyanyi, gembalanya tidak ada? Mari kita mengoreksi diri sebagai gembala-gembala, sehingga firman Tuhan ini memberikan pesan bagi kita. Mari tampil sebagai gembala yang benar, yang tidak meninggalkan domba-domba. Tapi kalau orang sampai hari ini menjadi gembala yang pandir, mari orang bertobat, saudara-saudara. Ya, bertobat. Kalau orang sudah kasih biar tuh pelayanan, orang sudah kasih tinggal tuh domba-domba, mari bertobat, saudara-saudara. Gembala petugas Allah, bukan petugas partai, saudara, ya. Gembala itu adalah petugas Allah, sehingga orientasi kita harus kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan, mari belajar dari gembala agung kita, Yesus Kristus, yang mau berkorban. Padahal dia Allah, tapi dia mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saudara, sebagai gembala kalau orang sebanyak berkorban, puji Tuhan, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan lihat itu semua, saudara-saudara. Ya, biarlah orang sibuk, biarlah orang banyak kesibukan, tapi jangan lupa kalau orang ini adalah gembala, saudara-saudara. Karena kadang orang tekeng lupa dan pura-pura lupa kalau dia adalah gembala yang harus mengembalakan dia domba-domba. Hati-hati, pasti Tuhan kipas, saudara. Mungkin sekarang lagi senang-senang, iyo toh, lagi memang enjoy. Tapi kalau orangnya backing itu tugas pelayanan, saudara, orang bukan berhadapan dengan manusia, tapi orang berhadapan dengan Tuhan. Pasti Tuhan putih, saudara. Bukan cuma putih, dia lap, ya. Sehingga ini mengingatkan kepada kita untuk menjalani tugas tanggung jawab kita dengan baik. Gembala-gembala bukan hanya pelayan khusus, penatua, diaken, pendeta, guru agama, tetapi gembala-gembala juga kita semua sebagai orang tua adalah gembala di rumah kita yang menggembalakan kehidupan anak-anak kita, membimbing, menuntun, mengarahkan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh dalam iman yang benar, saudara-saudara. Jangan kasih biar tompe anak-anak, saudara. Firman Tuhan bilang, celakalah orang-orang tua gembala di rumah. Gembalakan anak-anak kita supaya mereka bertumbuh, mengenal dan mengasihi Tuhan. Jangan jadi domba-domba sembelihan. Jangan jadi anak-anak kita, jangan jadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak mencintai dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan yang ada. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.